DP ke vendor-vendor gitu tuh kadang ya ada yang mau dibalikan DP-nya, ada yang enggak. Jadi ya itu juga jadi permasalahannya karena orang banyak acara pernikahannya tuh, acara resepsinya tuh dimundurkan, ada yang dimajukan. Soles Talk. Halo, ini adalah konten kedua dari Samarinda Talks by Dekade Talks. Nah, saya sendiri hostnya di sini. Nama aku Anissa Fauzia Al-Hadis. Kalian bisa panggil aku Nisa. Aku cantik kok, sedikit. Oke, ini adalah konten pertama dan episode pertama yang hostnya aku sendiri, guys. Nah, jadi hostnya bukan cuma aku, ada abang ganteng namanya Bang David. Kalian bisa cek di episode sebelumnya. Oke, jadi kalian harus pantengin terus konten-konten yang akan kita buat bareng teman-teman ngobrol lainnya. Jadi banyak banget nanti teman-teman yang akan kita undang dari berbagai macam genre dan segala macam lah, pokoknya kita bakal undang di sini. Nah, jadi tujuannya di sini itu tuh untuk mengangkat pelaku industri lokal. Jadi tuh kita akan mengangkat industri-industri lokal yang ada dengan membuat podcast ini. Terus yang kedua, menjadi wadah dan tempat sharing untuk teman-teman yang ingin beropini dan berpendapat melewati sosial media gitu. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Ada siapa ya di sana? Halo. Hai, halo, selamat malam. Selamat malam. Ini malam ya Kak ya kita tag-nya? Malam apa siang sini? Nggak tahu juga, nanti kita lihat aja ya di uploadnya kapan. Jadi kalau misalnya siang ya kita bilang siang itu. Oke. Siapa namanya nih Kak kalau boleh tahu? Hai, ketemu dengan saya Tina Susanti. Pekerjaannya apa nih Kak kalau boleh tahu? Selain jadi ibu rumah tangga, saya itu boleh dibilang makeup artist atau MUA lah sekarang keterangannya gitu ya namanya gitu. MUA-nya sudah mulai kapan nih Kak? Kalau saya sendiri terjunnya itu awalnya mungkin sekitar akhir-akhir 2017, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Nah, awal mula Kakak bisa jadi MUA tuh gimana sih Kak? Mulanya? Awal mulanya sih kan sebenarnya otodidak ya, otodidak. Aku sendiri nggak menyadarin akan hal itu sebenarnya. Temen sih yang nyadarin itu, temen yang support, temen aku zaman kuliah dulu udah bilang gitu. Dan dia yang ibaratnya memberikan produk-produk makeup. Aku awalnya cuma untuk muka aku sendiri kan. Oke. Painting wadahnya tuh muka sendiri gitu kan. Ya udah coba gitu self makeup. Coba suka terus tiba-tiba ada orang bertanya, tetangga lah orang dekat dulu, Mbak bisa make upin atau ini, sebenarnya nggak pede gitu, nggak pede, malu gitu kan, kayaknya apa sih baru ini peralatan masih seadanya, cuma yaudahlah Bismillah gitu kan, dengan budget awalnya dulu sekitar 75 ribuan lah gitu pada saat itu ya. Pertama kali Kakak 75.000? Iya 75 ribu pada saat itu. Cuma mikirnya itu masih karena sama tetangga mesti ditanya gitu kan, berapa, cuma saya jawabnya sembarang aja Kak, sembarang aja Bu gitu-gitu. Karena yang jaga ibaratnya jaga perasaan karena tetangga, selain tetangga juga karena merasa ilmunya belum banyak. Jadi ya udahlah segitu tuh insya Allah cukup lah gitu. Jadi itulah awal mulanya tuh seperti itu. Jadi 2000 berapa tadi Kak? 2017. Itu lagi rame-ramenya nggak sih Kak MUA di Samarinda? Masa lagi semua lagi pingin jadi MUA gitu ya? Belum sih sebenarnya. Kalau saya nyadarinnya itu lagi banjirnya MUA itu menjamurnya tuh kayaknya akhir 2018 sampai awal 2018 gitu udah mulai rame tuh di Facebook, di Busam itu udah mulai gitu ibaratnya. Awalnya sih sebenarnya saya pikir ya mungkin MUA ini mungkin lahan, boleh dibilang lahan basah. Iya. Ibaratnya untuk menghasilkan duit yang dikira mungkin banyak gitu. Padahal nggak seperti itu juga sih. Iya. Kita harus punya skill juga kan di situ gitu loh. Oh iya sih, banyak banget yang aku ada lihat di Busam nih Kak. Dia berani kan biasanya MUA nih ada kisaran harga nggak sih Kak? Ada. Berapa Ada. tuh biasanya paling murah? Paling murah sih sebenarnya kalau sekarang ya, tergantung sama produk yang kita pakai. Produk kita pakai, terus skill kita mampunya nge-range tuh harga berapa. Tapi kalau sekarang sih biasanya gitu paling murah itu biasanya 150 sampai 200 tuh udah murah untuk makeup yang biasa ya, bukan makeup yang wedding atau pre-wed atau tuh beda lagi, itu makeup yang biasa aja, acara-acara biasa, acara party gitu-gitu sih, seperti itu. Tapi kan di Busam banyak banget tuh Kak yang dia ngejatuhin harga kan ya? Nah itu sering banget, Iya. sering banget itu dapat laporan seperti itu, terus teman-teman sering cerita gitu kan. Ada grupnya gitu Kakak MUA ini? Kebetulan ada, alhamdulillah ada gitu MUA sendiri. Sekitar berapa tuh untuk ini Kakak nih
Kalimantan Timur kah grupnya atau Samarinda doang? Kalimantan Timur sih. Oh, Karena keren di grup banget itu ada dari MUA dari Brau, dari Badak, dari Balikpapan, dari Sangatta, gitu ada juga di situ. Itu untuk apa sih Kak grupnya? Untuk curhat-curhat manja aja Kak atau gimana? Curhat boleh, terus itu sebenarnya wadah untuk sharing ilmu makeup. Terus berbagi job juga sebenarnya. Oke. Karena kebanyakan mereka kadang kalau weekend tuh kan biasa full job yang MO lain, terus mereka nggak bisa ngehandle, biasanya lemparan job di grup situ tuh. Oh, jadi saling sebenarnya bukan cuma untuk menggibah ria ya? Bener. Gibah itu kayaknya selingan-selingan aja gitu ya. Kan biasanya grup itu untuk menggibah, tapi kalau sudah nggak gibah nggak rame grup itu. Bener. Oh ya kan ya? Bener. Oke, Kak, awal Kakak nih, oke kita masuk nih Kak. Sekarang kan bulan suci Ramadan, alhamdulillah ya. Ini udah mau lebaran gak sih? Iya benar. Udah tinggal seminggu lagi ya? Seminggu lagi kayaknya. Nah, menurut Kakak ada yang beda gak sih Ramadan tahun ini gitu? Terasa banget beda banget karena dengan adanya ya pandemi virus COVID-19 ini tuh terasa beda banget sama tahun lalu, tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Iya karena ada pandemi ini ya Iya, Kak. benar. Nah terus pas pertama kali Kak, kan pasti Kakak dengarnya dari sosial media kan, atau lihatnya dari sosial media gitu, bahwa ini nih sebenarnya dari negara sono lah gitu kan. Nah pertama kali tahu di Indonesia kena juga gimana Kak? Awalnya pas taunya kan awal Maret apa ya? Maret apa gitu. Taunya tuh cuma kayak kita pikir itu saya pikir itu cuma seperti virusnya flu biasa atau demam biasa yang bakal kita kasih obat kayak paracetamol atau apa gitu bakal sembuh gitu ya. Ternyata pas sudah semakin kesini kok kayaknya wah mengkhawatirkan banget. Ternyata itu ibaratnya harus ada vaksinnya ya sebenarnya gitu. Ini hampir sama kayak virus-virus kayak Ebola atau SARS kali ya gitu. Ngeri ya Kak, sempat ngeri banget gak sih Kak? Ngeri banget. Awalnya kita nggak nyadarin itu ya, nggak nyadarin, cuma semakin banyak yang katanya kena terus positif itu tuh yang bikin wah kok cepet banget menyebarnya gitu kan, itu bikin yang kita khawatir untuk ya ampun mau ngapain ini gitu untuk mengatasi ini gitu kan. Apa aja sih Kak yang maksudnya Ramadan yang tertinggal lah, bahasanya tertinggal nggak sih ini? Jadi kayak banyak momen-momen indah yang harusnya kita jalanin. Sebenarnya bulan puasa kita menambah pahala amalan kita tuh ya, yang sholat tarawih, yang apa gitu, bukber pun kita nggak ada ya bukber. Biasanya kumpul teman gitu, udah nggak ada kumpul teman lagi ya gitu. Iya, jadi maksudnya kayak pasar Ramadan nggak ada. Bener. Iya bukber yang harusnya dari TK sampai sampai Tuha Bangkai. Cuma walaupun kadang cuma agenda doang ya. Tapi ternyata semua tercancel. Terus, terus aktivitas sebelum adanya COVID ini apa aja sih Kak? Untuk Kakak sendiri maupun MUA di Kalimantan Timur? Biasanya kita kalau bulan suci Ramadan ini memang istirahat dari makeup ya. Memang ada beberapa kadang yang bulan puasa ini tuh yang melaksanakan akad atau acara pernikahan. Cuma kalau bulan puasa biasanya kita cuma buka private makeup kelas gitu di rumah atau di mana gitu. Biasanya seperti itu bulan Ramadan sih. Karena kebanyakan waktunya di rumah kan kalau bulan puasa gitu. Oh ya, kan maksudnya kan Nisa juga banyak tahu juga tentang MUA nih kan Kak. Nah, ya, terus kan kamu kita juga, saya juga MUA. Situ kan satu grup kita juga ya. Kakak apa sih Instagram makeupnya? Instagram makeup saya @tina_beautina @tina_beautina. Sampai lupa ya. Saking lamanya nggak ngejob ya. Bener, nggak ada upload foto. Aduh ya Allah gitu. Nah, oke. Jadi akhirnya aktivitas per MUA-an di Samarinda maupun di Kalimantan Timur terganggu nggak sih Kak? Terganggu banget terganggu. Semenjak Maret kemarin itu kan pas lagi rame-ramenya acara untuk wisudaan ya, itu banyak job yang cancel. Karena ibaratnya ini semenjak ada virus COVID ini kayak mengkhawatirkan banget ya untuk menularkan cepat banget ke orang-orang, ke antar orang gitu. Kan itu kan gejalanya kita nggak tahu ya. Jadi dari situ kita membatasi diri sendiri sih sebenarnya untuk insecure ke diri sendiri aja. Oh, jadi psikis para emo kira-kira terganggu nggak ya Kak? Terganggu. Terganggunya sih enggak, mungkin kita bisa ngobatinnya tuh di rumah ya, main makeup sendiri. Mungkin psikis dompet ya gitu ya. Ekonomi menurun ya Kak ya? Ekonomi kayaknya yang terkenanya dampaknya banget nih. Oh iya, kalau boleh tahu Kak, Kakak ada studio salon apa studio sih? Apa sih sebutannya sekarang sih? Iya, studio makeup ya. Galeri. Kalau Oke. aku pribadi sih belum, cuma kalau orang mau makeup ke rumah boleh gitu. Kita sudah sediain kayak vanity mirror aja sih, sama buat kalau yang untuk galeri itu belum ini. Penting gak sih menurut Kakak studio foto salah saya, studio make up Dan galeri gitu ya. Saya soalnya suka ini kalau masalah studio foto-foto. Oh iya. Ada kenangan sendiri lah. Iya. Coba Kak ceritakan. Sebenarnya kalau pas di masa-masa kayak gini nih ya, masa-masa pandemi gini nih,
peran penting banget sih ya kalau ada galeri sama ini. Jadi nggak perlu kita mendatangin orang gitu ya. Jadi kalau orang mau make up atau mau minta ini bisa ke galeri atau studio kita kan, terus kita bisa handle foto sendiri di situ. Terus baju kita nggak perlu keluar juga dari situ karena kan baju pun kita mengkhawatirkan untuk bisa ditularkan virus ini kan, virus ini gini apa menjalar kemana-mana jadi Iya, gitu. kayak virusnya nih sebenarnya kan nggak kelihatan ya Iya, kan, nggak Tin? kelihatan banget. Jadi Pakai mata ngebuat tuh nggak kelihatan. Iya, ngebuat kita nih sebenarnya bingung nih. Ini nih mau gimana sih virus ini? Sampai kita usir pun kan nggak ini ya. Aduh. Sudah sampai banyak orang yang bikin konten tentang dia tapi dia tuh nggak pergi. ampun, Sama itu. kayak ya Iya. enggak deh. Aduh, jangan mengingat-ingat Mbak. Oke. Nah, MUA Samarinda yang lain Kak, tahu nggak sih keadaan studio mereka atau salon-salon mereka? Kalau saya menyimak ya beberapa belakangan menyimak gitu mereka yang semenjak ada pandemi ini tuh ya mungkin mereka lebih produktif di rumah selain kolaps ke antar MUA. Mungkin juga jobnya mungkin hanya akad dulu, belum resepsi karena kan dilarang untuk beramai-ramai kan. Jadi hanya untuk keluarga inti dulu. Jadi mereka menerima job hanya untuk acara akad aja gitu atau acara ini, nggak mau acara yang ramai-ramai itu mereka nggak berani dulu gitu. Kalaupun mereka mengambil job itu tuh biasanya kita udah persediaan alat tempurnya udah kayak mau perang banget dah gitu. Dari disinfektan, hand sanitizer tuh udah sarung tangan apalah gitu-gitu kita udah kayak mau perang banget dah. Ya sampai kayak bikin masker-masker lucu-lucu nggak sih kan, yang bener-bener. kayak dari kain apa dan segala macam. Iya, biar nggak monoton ya Iya, gitu. iya. Biar cantik juga gitu. Nah Kak Tin, aku nih kan ya bisa dibilang juga MUA ya. Kalau dirimu sih kayaknya multi talent apa multi talentan nggak tahu ya Dek ya. Semua kayaknya ada kamu Dek. Maruk kayaknya kalau lebih bener, Dek. tepatnya. Nggak apa-apa masih muda Dek. Ya sebenarnya nih sambil sharing juga ya Kak, kenapa akhirnya aku mencoba semua berbagai hal itu sebenarnya karena pingin tahu gitu sebenarnya aku nih ahlinya di mana sih gitu. Oh, mencari jati Comot, diri ya. Iya. Sama membuka bakat di mana gitu ya. Siapa tahu kan jodohnya adalah salah satu dari setiap bakat yang ku cari. Bener. Jangan deh kalau MUA nggak ada Dek. Fotografer? Oh, boleh dong. membukanya. Mas ada yang fotografer? Siapa tahu Mas ya. Oke. Kak, MUA ini kan ada komunitasnya tuh. Otomatis sering ngumpul nggak sih Kak? Awal-awal Sebelum-sebelumnya sih nggak sejarang ngumpul sebenarnya, memang udah. Kalau aku sendiri ya tergabung di grup itu tuh dia hampir sama aku memulai MUA ini, mulai jadi profesiku ini 3 tahun yang lalu gitu. Dan itu masuknya dulunya awalnya aku masuknya tuh agak sulit karena langsung ke foundernya di Jakarta kan. Dan kita harus ngisi email dan ngisi apa gitu. Dan ditanya di interview secara online lah gitu. Pada saat itu aku ikutnya seperti itu awalnya gitu. Terus makin lama di sini makin banyak sih sebenarnya anggotanya gitu. Jadi kayak ada proses dulu supaya bisa masuk ke MUA itu ya Kak? Yap, dulunya aku seperti itu. Dulu gitu. Sekarang? Kalau sekarang ya kebetulan aku megang ya gitu. Aku gitu juga, aku tanya juga. Jadi ketika ada yang ingin masuk pun aku tanya gitu. Sudah berapa lama dia di dunia makeup, terus udah handle kliennya udah dari kapan gitu kan. Terus aku tanya juga IG-nya apa. Jadi aku ngelihat dulu benar nggak nih sebenarnya dia MUA yang apa ya, yang asli bukan yang mencomot gambar orang atau hasil karya orang gitu. Pernah nggak sih Kak ada problem gitu antara komunitas gitu kan, untuk sharing juga sih maksudnya biar ada ternyata nanti MUA di luar juga harusnya kita nggak kayak gini gitu. Problem apa sih yang pernah terjadi di grup? Di grup itu problemnya ya namanya kepalanya banyak di situ ya. Berapa Kak anggota? Anggotanya sekitar 256 kalau nggak salah. Se-Kalimantan Timur. Iya. Mantul, Beb. Dan itu kalau sudah ada yang mau masuk gitu kan, Japrika, aku boleh masuk ini MUA Community Cult Team nggak? Sebentar ya, aku lihat dulu ininya, soalnya nggak karena kita lihat dulu ya, maksudnya apa IG-nya apa ininya, terus lihat masuk nggak nih, ternyata sering full kan, sampai bingung ini, sampai saya ngomong pun ke foundernya, ke Teh Lilik di sana di Jakarta tuh, Teh kalau kita bikin grup kedua pun akan nggak ke-handle kan, mau di Telegram, sempat kemarin di Telegram, cuma ya itu nggak ke-handle lagi karena orang jarang buka Telegram, lebih sering ke WhatsApp gitu loh, jadi ya itulah problemnya tuh, ya namanya perempuan-perempuan semua di situ juga ya, jadi ya berbagai macam masalah itu pasti ada lah gitu. Terus ini Kak, terus ke kegiatan MUA tuh sebelum
sebelum corona nih apa aja sih sebenarnya? Kalau dulu sih kita ya sebelum corona itu ya sama seperti yang lain, kita ngejob, terus kita ikut repot kelas dari MUA Jakarta, kita sering ikut gitu seminar, workshop. Nah itu gitu. kisaran berapa sih Kak kalau kita ngedatangin MUA dari Jakarta gitu? Kalau ngedatanginnya, kalau atau ngikutnya, kalau ngedatanginnya belum pernah, ngikutnya. Tergantung ini lagi MUA-nya nih punya nama banget nggak sih? Kayak kalau misalnya kita ada yang nama banget ya seperti Anpasuha atau apa, itu paling ini yang 3,5 juta. 1 kali doang? Iya, workshop itu. Kakak pernah ikut siapa? Itu PIP aku dulu pernah ikut nggak sampai sih workshopnya, cuma seminarnya aja ya. Seminarnya tuh Suhaib Daud, Arif Rahman Garut, terus kalau ini siapa lagi ya? Itu beda harga Kakak? Beda harga. Kalau seminar sama workshop beda harga. Kalau seminar tuh kan kita cuma ngikutin taf dia cara nge-makeupnya. Kalau workshopnya tuh kita yang mempraktekkan ke model gitu. Jadi tutorial dari dia kita aplikasikan ke wajah model gitu loh. Terus nanti di situ kalau ada ini dikoreksi sama MUA-nya gitu kan, yang MUA yang kita ikutin. Terus nanti di situ juga dipilih tuh yang mendekati hasil makeupnya dia tuh siapa gitu, nanti dapat hadiah gitu biasanya sih. Gitu. Selain hadiah dan sertifikat ya. Dan sertifikat itu mengangkat nama kita gitu sebagai MUA tuh sebenarnya. Biar terbranding juga ya Kak ya? Maksudnya ada harga ada kualitas kan ya? Benar. Nah kan biasanya ada collab nggak sih Kak? Ada sering. Nah itu collab. biasanya collabnya gimana dia sistemnya? Kalau collab tuh biasanya kita misalnya mau collab sama siapa nih gitu. Biasanya kita tentukan tema nih, mau tema wedding, tema party, atau tema kayak Disney, atau sekarang lagi ngetren tuh tema yang makeup fantasi, art gitu. Terus yang kayak lagi penting tuh yang iklan-iklan apa gitu kan, yang ada iklan tit gitu ya. Ya kayak saya nih kemarin makeup nanti uang langsung. Uang ya, aduh ya ampun. Langsung aja follow Instagram saya guys. Promo. Boleh diminum loh Kak, ini minuman nggak dianggurin. Nanti berubah loh warnanya gitu. Ini nggak ada unsur partai ya, merah-merah sama kuning ya? Nggak ada. Ini tahu ini di mana? Di Dekade Coffee. Langsung mampir guys, ajak teman-teman kalian. Kita juga pernah kolaborasi kan Kak? Bareng Dekade ini MUA Kaltim. Pernah. Kita temanya wedding ya? Iya, sama Wahini juga. Wahini tolong di follow komunitas wanita sama Rinda. Temanya wedding Tempori ya, wedding. Wedding, aku modelnya. Sunda Siger mah. Iya. Di situ juga di sini juga banyak sih Kak. Maksudnya Dekade ini wadahnya luar biasa banget sih. Oh iya. Promosi sedikit. Siapa tahu ditambahi benar, ya. kan sama Masnya. Jadi Dekade ini banyak banget Kak. Dia tuh wadah untuk anak-anak kecil sama Rinda. Ngeliatnya pas kemarin pertama kali datang tuh kan kayak takjub, ke tempatnya banyak pilihannya. Ada yang VIP, ada yang ini gitu. Bagus. Terus ada musolanya. Aku sih setiap tempat nongkrong tuh, kalau aku ya pribadi ya, nanyanya pasti tempat musolahnya dulu ada nggak gitu. Yang dibutuhin pertama tuh adalah musola ya Kak. Benar. Karena kan memang itu tempat yang paling dan itu kan kewajiban kita sebagai umat muslim ya gitu. Sebenarnya. Jadi walaupun nongkrong tetap harus ingat dong siapa penciptanya gitu-gitu ya gitu lah. Selalu gitu. Aku selalu gitu sih. Makanya pas ada musolanya aku udah alhamdulillah ada musola gitu. Terus ini tempatnya juga banyak. Tempat-tempat untuk duduknya gitu kan, pilihannya boleh gitu, banyak juga. Terus Kak, di sini tuh kegiatan selama Kakak jadi per-MUA-an sama Rinda nih? Per-MUA-an kah? Pakai kol-kolah kok. Apa tuh kol-kolah sugro? Kol-kolah sugro ya. Kegiatan MUA itu apa aja Kak tadi? Semenjak sebelum pandemi sebelum pandemi. Ya sebelum pandemi itu kita ngejob. Pastinya ngejob. Terus di list deh Kak, apa jadi kita list kita. Terus acara workshop, ikut acara workshop, seminar. Terus collab. Ya collab. Terus apa lagi ya? Belajar antar MUA gitu ada nggak sih Kak? Sharing session gitu misalnya aku sama Kakak. Collab itu biasanya tadi lebih kalau itu collab tuh yang per grup ya tapi biasanya sih kalau yang sering tanya-tanya kayak gitu tuh cuma pribadi berdua aja gitu, chat pribadi aja. Nggak pernah kayak misal Kakak minta ajarin aku minta ajarin Kakak gitu? Ganti-gantian makeup gitu ya? Bisa juga kadang, cuma ya nggak terlalu sering. Biasanya collab itu di grup itu ya kita mengeluarkan hasil makeup ke karya kita sendiri, ciri khas kita sendiri biasanya gitu. Terus kegiatan MUA sama Rinda nih ada yang ke pending gitu nggak sih Kak? Maksudnya siapa tahu namanya komunitas ya Kak, pasti ada program kerja. Apakah MUA Kalimantan Timur ini mempunyai program ini kita pengen gitu gathering ya. Sebenarnya kan udah lama banget gak ada namanya gathering. Udah berapa tahun ya? Dulu pertama gathering itu teman-teman MUA ini bulan puasa tahun kapan ya? 2 tahun yang lalu kali ya kalau nggak salah. Dan itu semenjak itu belum ada pernah ketemu yang
blok gitu, maksudnya satu Oke. grup gitu. Biasanya cuma ketemuan per individu atau per teman-teman yang akrab biasanya gitu. Nah itu aja sih yang tertundanya gitu. Oh, jadi lebih ke gatheringnya kali ya. pengen gatheringnya. Sama kayak akhirnya collab nggak bisa Iya, barengan lagi ya Kak. bener. Jadi lewat rumah ya. Benar. Oke. Collabnya online biasanya. Terus Kak, ada nggak sih keluh kesah dari teman-teman MUA sama Rinda? Iya, keluh kesahnya itu banyak job yang di cancel. Oke. Terus pemasukan pasti berkurang. Oke. Terus yang ibaratnya sudah ada apa ya, DP ke vendor-vendor gitu tuh. Kadang ya ada yang mau dibalikan DP-nya, ada yang enggak. Jadi ya itu juga jadi permasalahannya karena orang banyak acara pernikahannya tuh, acara resepsinya tuh dimundurkan, ada yang dimajukan gitu loh. Oke, akhirnya kan berarti berdampak pada ekonomi teman-teman kan Kak ya. Nah, apa sih yang terjadi? Income apa sih Kak yang terjadi di Kakak? Apakah income-nya 0,00 0 sampai 0 kayak itu segala macam? Semenjak, kalau saya pribadi semenjak ini tuh bener berkurang, ibaratnya berkurang banget ya. Makeup ini untungnya sebelum ada pandemi ini sempat ngejob dan uang hasil job itu yang diputar gitu. Oke. Nah tapi nanti sih abis lebaran insya Allah ada lagi lah gitu jobnya gitu. Cuma memang banyak keuangan tuh kita tuh pasti menurun semua. Itu jadi keluh kesahnya kita gitu loh. Semua ibaratnya yang selama ini kayaknya untuk ngejob itu ada aja buat bantu-bantu di rumah ya. Sekarang tuh harus dibagi nih, benar-benar kita harus preparekan, dipikirkan ini bagus untuk uang ini keluarnya pas nggak saat di saat ini gitu istilahnya gitu. Terus akhirnya Kakak gimana nih dengan keadaan yang sekarang? Ya keadaan sekarang tuh ya diterima mau apa jadi cari jalan lain ibaratnya bidang lain yang menghasilkan biasanya gitu. Yang lebih menghasilkan. Ada nggak sih Kak yang akhirnya beralih profesi gitu, yang awalnya dia MUA akhirnya jadi nggak MUA lagi? Ya banyak jadi tukang jual makanan ya. Betul. Jual makanan, jual cemilan, terus jual baju, jual Oke. skincare. Kalau skincare mungkin ya beberapa ibaratnya kan skincare, soalnya kan sekarang dari rumah semua ya. Jadi orang perawatan di rumah, terus ibaratnya baru makanan tuh juga di rumah gitu kan. Kalau dulu kita bisa jalan ke mall makan di luar gitu lebih ini. Sekarang udah nggak bisa kan, dibatasin. Terus strategi dari teman-teman ini apa aja sih Kak? Dari teman-teman MUA maupun dari Kakak sendiri deh, untuk kan MUA ini akhirnya jadi kalau menurut saya jadi kayak mati suri gitu gak sih Kak sesaat? Oh iya bener. Apa sih mati suri? Cuma guys? kemarin tuh ya nggak mati suri sih, kemarin tuh dari komunitas ini nih kita semenjak pandemi ini nih kita berpikir untuk berdonasi lah ya, membuka donasi untuk mereka yang lebih membutuhkan di luar sana. Kan ini apa ya, dampaknya nggak cuma di MUA aja, benda cuma di makeup artis atau di bidang makeup aja ya, Tata Rias ini. Semua bidang tuh kayaknya kena dampaknya gitu. Jadi di situ kita berpikir oh ya kita mungkin ibaratnya ada yang lebih, kita susah tapi ada yang lebih susah kan daripada kita gitu. Jadi ibaratnya biar rezeki yang ada ini biar ada terus buat kita kan ibaratnya. Jadi ya kita buka itu maksudnya buka donasi untuk orang yang lebih membutuhkan itu. Oh oke, jadi selama pandemi ini MUA sama MUA Kalimantan Iya, Timur, community, MUA Community Kalimantan Timur ini membuka open donasi ya Kak? Iya, open donasi. Udah berapa kali jalan nih Kak? Udah yang kemarin sama terakhir itu kemarin udah yang ke 3 kali apa 4 kali ya Pak. Awalnya tuh dari pembelian masker. Jadi di pembelian masker MUA community gitu kita berdonasi gitu. Jadi dengan membeli masker kita berdonasi gitu loh. Oke. Jadi akhirnya maksudnya secara tidak langsung mereka tuh tetap bersedekah tapi itu sadar ya Kak. Sebenarnya sadar tapi akhirnya kayak ya jadi ikhlas aja. Iya, benar. Maksudnya nggak yang harus orang kan kadang mikir ya aku nggak punya duit nih kayak gitu. Jadi aku belum ada bisa sedekah. Padahal dengan 5.000 aja tuh sangat berpengaruh untuk 1.000 orang di luar sana Kak ya. Bener. Gitu. Oke. Terus kedepannya Kakak mau gimana nih kalau misalnya corona ini berakhir gitu? Berakhir. Iya. Berharap cepat berakhir, cepat berakhirnya. Oke. Ya pengen cepat lagi sebenarnya. Jadi job-job kita yang ketunda itu bisa dijalankan lagi gitu. Ibaratnya terus memulai lagi, ibarat kata tuh kita memulai lagi dari nol usaha kita ya ibaratnya. Kan pasti uang tabungan yang kemarin untuk ngejob kan terpakai untuk kita di sini gitu ya. Terpakai untuk kita selama di rumah ini gitu. Pengeluaran makin meningkat, tapi pendapatan agak berkurang kan gitu. Nah, jadi mungkin awalnya tuh cari job lagi. Akhirnya income-nya tadi 0 ya Kak? Nol banget sih enggak ya, kalau nol banget tuh ada cuma yang nggak sebanyak sebelum pandemik ini gitu. Tapi kan tidak semua MUA income-nya tuh ada balik kan Kak? Maksudnya ada yang bener-bener kayak aku nih kan kecian, nggak punya duit tapi dari kan punya bidang lain. Oh iya, jangan lupa follow jajanan kan. Avak
Tetap promosi ya guys. Jangan lupa. Oh ya, kalau ngebahas selama peremuan di Kalimantan Timur nih Kak, ada pemerintah ikut campur juga nggak sih Kak di komunitas MUA Kalimantan Timur? Maksudnya lebih terjun langsungnya apa enggak gitu? Biasanya Dua-duanya, enggak. boleh. Kita lebih seringnya kemarin, lebih seringnya tiap tahun tuh ada ikut terlibat support di acara pemerintahan tuh di Dinas Pariwisata ya. Oke. Ajang pemilihan duta-duta putri pariwisata, terus yang festival Mahakam, yang karnaval itu pun kita support, kita make up gitu juga. Agensi juga disupport MUA Iya, kadang juga. Mantep, pokoknya MUA Kalimantan Timur mantap. Harus maju. Kita nggak boleh kalah sama yang di luar sana ya, apalagi kita kan menuju jadi ibu kota nggak sih, jadi nggak sih? Iya guys, insya Allah semoga ya. Menurut kakak gimana nih kalau jadi ibu kota? Kalau aku agak mikir aduh. Iya jangan dulu deh gitu, begini aja sudah macet ya sebenarnya. Kalau jadi ibu kota tuh coba lihat. Plus minus sih Kak ya? Iya sih sebenarnya. Kita tunggu aja nanti ya guys, gimana ke depannya. Oke, Kak, apa ya, sebelum menutup ini gitu, aku tuh pingin tahu dari kakak, pesan deh dari kakak untuk teman-teman MUA maupun ini nih. Umum ya? Iya umum lah, pokoknya general gitu. Iya, untuk pandemiknya selama ini. Buat teman-teman ya selama masa-masa corona ini, virus COVID-19 ini, saya harap sih tetap sehat, terus berpola hidup sehat, terus bersih, tetap di rumah. Yang dulunya kita di rumah dianggap parasit gitu, sekarang kita di rumah tuh membantu para tim medis di luaran sana gitu. Mereka pun ingin berkumpul seperti kita gitu. Jadi sekarang sih lebih baik itu kayak di rumah gitu, lebih bermanfaat di rumah kita daripada kita di luaran gitu ya. Kasihan kita bosan, apalagi mereka kan gitu. Bener. Jadi ya buat teman-teman tetap di rumah. Tetap di rumah, kalaupun keluar tetap harus pakai masker, bawa hand sanitizer. Tapi kalau ada tempat untuk cuci tangan, kita cuci tangan gitu sih. Ya dan aku juga ini sih Kak mau semangatin untuk teman-teman yang akhirnya cuma akad gitu. Kalian bisa tetap ngadain kok resepsi, tapi setelah pandemi ini kapanpun itu, tapi tetap semangat. Yang penting kalian sudah halal. Nanti syah dulu. Aku gitu. Belum. Jadi Katin, kesimpulan obrolan kita hari ini adalah MUA Samarinda akhirnya mendapatkan zero income ya Katin. Ada juga yang akhirnya minus produksian di sini nih, lebih kayak akhirnya mereka mengeluarkan produk untuk diri mereka sendiri buat konten gak sih Katin? Bener. Buat konten yang sebenarnya itu menunjang juga sih, mengasah kembali gak sih Katin? Iya, karena kan biar nggak kaku. Iya. Biar nggak kaku, terus mengasah kreativitas sih, yang sebenarnya selama ini kita makeup hanya makeup cantik, yang biasa makeup biasa aja, yang flawless segala macam. Sekarang tuh makeupnya yang kita kayak unik ya, di luar dari zona nyaman kita gitu. Jadi makeupnya tuh ya ekspresi diri kita lah, istilahnya pengen meluapkan kreativitas kita sendiri sih. Jadi mereka keluar dari zona nyaman hatinya aku. Apa sih nih guys, jangan didengarkan. Oh ya Kak, jangan lupa nih, kita nih kan ngeteknya ini nih di Dekade Coffee. Kalian bisa lihat nanti di sini, nanti tolong editor editkan di sini alamat dan lokasi Dekade ya di sini. Follow juga Instagramnya Dekade Coffee. Pokoknya nanti di tag juga ya di sini. Oke, jadi Katin pesan tadi terakhir untuk teman-teman, terutama ini sih Katin UMKM nih. Kan tadi udah tentang dokter, perawat dan segala macam. Nah ini untuk pekerja terutama seni yang akhirnya jobnya bener-bener nggak ada, terus PHK banyak. Nah itu gimana Katin? Tetap jangan patah semangat. Tetap berusaha. Terus tetap ibaratnya tuh mengeluarkan ide-ide yang di luar ibarat dari itu tadi dari zona nyaman kita ibaratnya. Tetap positif. Mungkin di balik semua ini tuh ada hikmahnya gitu. Ibaratnya selama ini waktu kita banyakan di luar, semenjak ada ini tetap di rumah gitu. Terus tetap sama keluarga, tetap sehat. Ya seperti itu. Jadi tetap buat teman-teman yang di luar sana yang kena dampak, semua bidang kan kena ya, semua bidang ini kena dampaknya. Tetap jaga kesehatan dan tetap jadi positif dan tetap jadi orang yang kreatif gitu sih. Gitu. Kata favorit dari Katina apa sih sebenarnya untuk maksud tuh apa ya, kata favorit tuh kutipan lah dari Katina nih, support lah untuk teman-teman sekitar kita apa nih? Ya tetap jadi diri sendiri sih, just be yourself, terus tetap jadi orang yang jujur dan tetap jadi orang yang baik sebenarnya. Kayak gini nih, kita jangan jadi orang yang jahat terus sebenarnya menganggap diri kita apa ya
kayak gini kan kesulitan, tetap kita harus berbuat baik sama orang. Ibaratnya berimbasnya ke kita kan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Tina untuk Sama-sama. sharing sessionnya. Ini teman ngobrol aku yang pertama. Nanti banyak banget teman-teman ngobrol aku yang lain. Oke, jadi untuk episode selanjutnya mungkin aku akan mengundang psikolog, dosen Wis. aku. Karena kan tadi Kak Tina ada sempet bahas tentang yang kayak beberapa psikis teman-teman terganggu gitu. Siapa tahu aku nanti bisa tanya-tanya sama dosen aku, guys. Nah, terus Kak Tin, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga atas kesempatannya. Iya, kita udah jaga jarak nih ya. Iya udah jaga Jaga jarak. 1 meter apa 2 meter nih? Iya, kita tidak bersentuhan guys. Kita sudah Iya. pakai hand sanitizer, Bener. cuci tangan. Pokoknya intinya selama pandemik ini jaga kesehatan sih. Jangan ambil berita-berita hoax gitu. Ikutin yang sesuai dengan pemerintah aja deh. Atau pokoknya memang terutama Samarinda siaga-siaga itu loh. Lebih baik ikutin itu dibandingkan berita hoax yang ada di luar Iya, sana. bener. Terima kasih ya Kak Tina. Jangan lupa teman-teman dengerin terus Dekade Talks Samarinda Talks ini. Pokoknya didengerin aja setiap episode selanjutnya karena bukan cuma aku hostnya, bakal ada Bang David ganteng. Ganteng gak ya Bang David? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys di channel Samarinda Talks. Terus sampai ketemu di episode selanjutnya bareng aku dan hostnya Bang David yang lainnya. Oke, terima kasih lagi Kak Tina sekali lagi. Dan saya Anissa mengundurkan diri. See you next talk. Bye-bye. Soles Talk.